untuk arah Besok kadang-kadang depannya bukan bunga, buah apa? tapi Durian buah gitu. yang dari plastik aja. Oh, buah-buahan. No, anggur, pisang, mangga, nanas, mangga, tapi dari plastik. Beli yang dari plastik atau dicat? Iya, dua-duanya punya benar. Atau bisa terapin di sini. Semua monitor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu ya Rabb kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salatan wa salaman daimaini mutalazimaini sarmadiyaini ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidil awwalin wal akhirin khatimil anbiya'i wal mursalin habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rekan-rekan yang saya banggakan, pada kesempatan ini kajian Sabtu pagi ini kebetulan saya dapat bagian di mana di sini saya akan menjelaskan keutamaan ilmu di atas harta. Kalau dibandingkan punya harta dengan punya ilmu itu lebih utama mana? Jadi pilihannya dua, milih ilmu apa milih harta? Tidak ada pilihan ketiga, dua-duanya Ustaz. Bukan. Maksudnya kalau disuruh pilih ilmu atau harta, itu tidak ada pilihan yang lain. Artinya apa? Kalau Allah memberikan kita ilmu, kemudian Allah memberikan kita harta, alhamdulillah, itu yang kita harus. Tapi kalau seandainya di depan kita ada pilihan ambil ilmu apa ambil harta, ini yang kita bahas. Ambil ilmu atau ambil harta, ini yang kita bahas. Bukan berarti harta itu tidak penting. Bukan berarti begitu. Harta itu penting. Harta
harta benda itu penting. Bahkan dakwah perjuangan Islam itu di antara penopang dan pendukungnya adalah adanya harta benda. Hanya ketika dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik di Mekah maupun di Madinah itu di antara penopangnya adalah harta. Tapi harta bukan segala-galanya, ya kan? Pokoknya kalau ada harta bisa jalan dakwah ini. Kalau tidak ada harta nggak bisa jalan. Tidak. Banyak penopang dakwah ini. Di antara penopangnya adalah harta. Makanya ketika di Makkah, Rasulullah di Makkah, banyak sahabat di antara mereka yang kaya dan menggunakan kekayaannya untuk membantu dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq banyak menginfakkan hartanya untuk membeli budak-budak yang masuk Islam yang disiksa oleh majikan. Ya, seperti Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah di Madinah, di antara sahabat juga ada yang kaya raya, seperti Utsman bin Affan. Beliau menggunakan hartanya untuk membantu dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membeli sumur, namanya sumur rumah, sumurnya orang Yahudi. Jika umat Islam itu dalam kondisi kekeringan, kurang air, orang Yahudi punya sumur rumah itu satu-satunya sumur yang ada airnya. Akhirnya orang Yahudi memanfaatkan kondisi sulit itu, akhirnya dia jual air sumurnya tersebut dengan harga yang tinggi. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan sahabatnya, wahai sahabatku, barang siapa yang membeli sumur rumah itu kemudian diinfakkan fisabilillah, berarti dia sama saja membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Utsman akhirnya nawar sumur itu. Akhirnya orang Yahudi memanfaatkan kondisi itu, dikasih harga yang mahal. Utsman bin Affan, berapapun kamu minta akan saya bayar. Karena orang Islam itu bukan kaleng-kaleng. Orang Islam itu bukan kaleng-kaleng. Orang Islam itu bukan kere, orang Islam itu kaya. Berapa kamu minta? Sekian. Seandainya kamu minta lebih dari itu, tak beli. Orang Islam itu bukan kaleng-kaleng. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan untuk mengusir tentara Romawi, yang Rasulullah mendengar tentara Romawi sudah masuk Jazirah Arab, Rasulullah membentuk pasukan. Kebetulan waktu itu adalah waktu musim dingin, kurma belum panen, buah kurma masih kecil-kecil, susah cari makan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menginfakkan hartanya untuk membiayai pasukan yang disebut dengan Jaisul Usra, pasukan yang dibentuk oleh Nabi di zaman. Harta di dunia ini kalau dikelola oleh umat Islam, semuanya mampu. Ustaz terlalu pede. Memang harus pede. Yang kedua, kenapa saya bilang seluruh harta di dunia ini kalau dikelola oleh umat Islam, artinya umat Islam bersedia untuk mengelola harta di dunia ini, semuanya sejahtera, nggak ada orang yang kelaparan. Karena apa? Karena Islam itu punya sistem. Islam itu punya nidham, sistem, manhaj, konsep dalam mengelola harta. Makanya sekarang ada namanya fikih ekonomi Islam. Fikih ekonomi Islam, gimana ngatur ekonomi.
ketika Daulah Abbasiyah berkuasa. Di awal-awal Daulah Abbasiyah itu salah satu khalifahnya adalah Harun ar-Rasyid. Harta di Baitul Mal, harta yang berada di Baitul Malnya umat Islam saat itu melimpah-limpah sampai Harun ar-Rasyid bingung, Mas. Ini ngaturnya gimana? Ini ngaturnya gimana? Kebetulan zaman itu khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah itu sangat dekat dan menghormati ulama. Ulama-ulama yang sangat dihormati, yang dijadikan penasehat oleh khalifah-khalifah saat itu, kebetulan kebanyakan adalah murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Di antaranya adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Harun ar-Rasyid, wah ini harta umat Islam yang begini melimpah ruah, ada harta rampasan, ghanimah, ada fai, ada sedekah, ada zakat melimpah-limpah. Ini harus dibutuhkan sebuah prosedur tetap. Bagaimana pengelolaan harta ini? Sumbernya dari mana? Terus nanti membaginya bagaimana? Masya Allah. Akhirnya beliau memanggil muridnya Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf. Wahai Imam Abu Yusuf, saya minta tolong, buatkan konsep dalam Islam bagaimana mengatur Baitul Mal. Sumber harta Baitul Mal itu apa saja, terus cara mengelolanya. Abu Yusuf mengatakan, sami'na wa ata'na, siap khalifah. Maka beliau karang sebuah buku namanya Kitabul Amwal. Sampai sekarang bisa. Ya, Kitabul Amwal. Semoga yang syariah nanti ketika belajar ekonomi Islam dikenalkan Kitabul Amwal. Konsep ekonomi yang pertama kali ditulis dalam sejarah Islam adalah buku Kitabul Amwal. Artinya Islam punya konsep ekonomi, ngelola harta. Cuma yang pertama kali seorang ulama yang membukukan konsep yang sumbernya Quran dan hadis, ucapan sahabat, penjelasan sahabat, yang pertama kali membukukan dalam satu buku sehingga dijadikan acuan, pedoman khalifah saat itu untuk mengatur ekonomi Islam adalah Abu Yusuf, mengarang kitab Kitabul. Jadi harta itu perlu, harta itu penting. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita untuk berdoa supaya diberi kecukupan dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mencari harta. Ya nak? Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadli. Alladhi huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Makanlah dari rizki Allah. Makan kok? Enggak. Harus nanam. Makan pisang. Pisangnya tetangga, kaplok loh ini. Maksudnya makanlah, itu artinya sebelum makan, kalau nggak ada sebelum makan ya ditanam, dicari, ya kan, digali, diusahakan, ya kerja. Benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya oleh sahabatnya, ayul kasbi atyab ya Rasulullah, kerja yang paling bagus apa Rasul?
Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Kerja jadi duit yang paling bagus adalah seseorang bekerja dengan tangannya. Skill. Kerjaan yang bagus adalah seseorang mempunyai skill. Tukang batu. Ya, di kampung itu. Orang kalau jadi tukang batu Mas bagus. Dia bangunnya bagus. Masya Allah. Jadi cowok panggilan dia. Tetangga sana mau bangun rumah, dia yang disuruh, sana dia yang disuruh, sana dia yang disuruh. Masya Allah, sampai nggak bisa istirahat, nggak sempat. Liburan musim dingin, musim panas, nggak sempat. Sampai sana itu Mas nyuruh tetangga sebelah sana, Pak, nanti saya ya Pak, sana nyuruh sehingga bapak yang pintar ini, soalnya skillnya bagus ini dia bilang dibagi katanya, Bu. Saya di tempat ibu seminggu, saya di tempat ibu seminggu. Nanti balik lagi seminggu. Sampai mau. Itu kalau sederhana ya, itu kalau sederhana. Profesi mengobati orang, dokter, Masya Allah. Amalur rajul, iya, tukang las, Masya Allah. Insinyur, ya, insinyur. Terus ahli ngebor minyak, nah, duitnya banyak itu. Ahli komputer, ahli hitung-hitungan, akuntansi, ahli itu kan skill. Dan jual beli yang jujur. Paham ya Mas? Harta itu perlu. Harta itu perlu. Bahkan sebagian umat Islam harus bersedia untuk mengatur ekonomi dunia. Harus ada sebagian umat Islam yang berjuang di dalam masalah ekonomi, ngatur ekonomi. Kalau harta itu di tangan umat Islam, diatur oleh umat Islam, cari kerja gampang, cari makan gampang, cari bantuan gampang. Karena dalam Islam itu carilah harta, karena harta itu penting. Tapi ingat, jangan tertipu dengan harta. Jangan kau masukkan harta ke dalam hati. Janganlah hatimu tergantung dengan harta. Jadikanlah harta itu sebagai wasilah, sarana untuk meraih akhir. Betul Pak Mas? Betul kan? Iya. Makanya wajib sebagian umat Islam ada yang ngurusi ekonomi, ngatur ekonomi, membuat konsep ekonomi. Wajib fardu kifayah, harus ada yang berjuang di situ. Paham ya? Kemudian juga ada harus bagian umat Islam ada yang berjuang di ilmu, di pendidikan. Harus ada yang berjuang di ilmu dan di pendidikan. Harus ada sebagian umat Islam yang mau mempelajari ajaran agama Islam sampai sedetail-detail. Harus. Paham ya Mas? Berbagi itu berbagi tugas. Tidak boleh sebagian yang berbagi tugas itu melecehkan yang lain, meremehkan yang lain. Tidak boleh. Semuanya harus sinergi kerjasama. Paham ya? Orang yang mau membaktikan dirinya, mengisi hidupnya untuk mempelajari ilmu agama sedetail-detailnya, ini adalah bagian dari amal yang paling utama. Yang paling sebab apa? Sebab nanti yang berjuang di ekonomi, yang berjuang di pendidikan, yang berjuang di kemasyarakatan, yang berjuang di politik, yang berjuang di mana, semuanya
Kalau bertanya masalah agama, bertanya kemana? Orang yang ahli ilmu. Betul kan? Dalam berdagang itu sekarang ada model begini. Saudara-saudara kita yang ngurus ekonomi Islam itu datang kepada kita. Syekh, profesor, doktor, Pak Kiai, ini hukumnya apa ya? Paham ya? Itu perlu. Yang paling utama bidang yang ditekuni adalah mempelajari ilmu agama yang sedetail-detailnya, karena yang paham ilmu agama sedetail-detailnya akan menjadi rujukan umat yang berjuang di banyak aspek dari fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ketika saudara kita ada yang berkiprah di ekonomi, alhamdulillah. Saudara kita berkiprah di sosial kemasyarakatan, alhamdulillah. Saudara kita di pendidikan, alhamdulillah. Saudara kita di ngurusi bagaimana urusan rumah tangga, alhamdulillah. Saudara kita ngurusi membantu negara bagaimana mengatasi moral, alhamdulillah. Saudara kita banyak. Cuma yang kita pilih adalah bidang ilmu, tanpa menafikan bidang yang lain yang yang digeluti oleh saudara-saudara kita. Kita memilih menggeluti bidang ilmu dan ini yang paling mulia, karena nantinya kalau ahli ilmu agama akan menjadi rujukan. Semuanya bertanya ke antum semua. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu sebagai mukadimah. Kalau kita bandingkan, orang punya harta bagus, orang punya ilmu bagus. Lebih bagus punya dua-duanya. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, ilmu, hakikat ilmu itu lebih utama daripada harta. Ilmu dengan harta kalau dibanding lebih mulia ilmu daripada. Neng ya zaman terus ada orang kaya terus, Mas, kamu tanya rendah kan? Bahwa saya tidak begitu. Ilmu dan harta lebih besar, lebih mulia. Cuma ketika kita melihat orang kaya, tidak boleh aku lebih mulia dari dia. Tidak boleh begitu. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit. Oh, ya kan? Jadi ilmu lebih mulia daripada harta, ilmunya. Tapi ketika ada orang alim, ada orang yang kaya, tidak boleh. Oh, saya lebih takwa. Dia karena dia punya harta, dia nggak takwa. Aku yang punya ilmu, yang punya takwa. Lebih takwa, tidak boleh begitu. Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling tahu takwa siapa? Allah. Takwa itu sumbernya di mana? At-taqwa hauna, takwa di dalam hati. Yang paling tahu isi hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Mas. Jadi sekarang kita akan bandingkan bahwa antara ilmu dengan harta, mana yang lebih utama. Ternyata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansuru Wilayatil Ilmi wal Iradah, Miftah Daris Sa'adah, salah satu pasal dalam kitabnya beliau mengatakan, wa fadlul ilmi 'alal mali yu'lamu min wujuh, bahwa ilmu itu lebih utama dari harta itu diketahui dari beberapa sudut. Sudut yang pertama, annal ilma mirasul anbiya wal malu mirasul muluki wal aghniya. Itu enggak usah tulis Arabnya kalau enggak bisa.
Maksudnya saja ya. Maksudnya saja. Saya terangkan maksudnya saja. Antum tulis maksudnya saja. Jangan sibuk nulis. Saya jelaskan antum sibuk nulis. Nah, antum dengarkan nanti. Oh, maksudnya begini, tulis maksudnya saja. Bahwa ilmu itu ilmu itu adalah warisannya para nabi, sedangkan harta itu warisannya raja-raja dan orang-orang kaya. Ya kan dalam sebuah hadis itu al-anbiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirham walakinnahum warasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi haddil wafir. Para nabi tidak mewariskan harta benda, tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu agama dengan banyak, berarti dia telah mengambil warisannya Nabi dengan banyak. Makanya suatu hari Abu Hurairah itu radhiyallahu taala anhu, ini terjadi di zaman sahabat. Dia mengumumkan di pasar, wahai umat kaum muslimin, sekarang warisannya Nabi dibagi di Masjid Nabawi. Dengar gitu orang pada datang semua. Setelah sampai di Masjid Nabawi, orang-orang pada menunggu-nunggu ini mana? Kok belum ada pembagian sampai sekarang. Kemudian Abu Hurairah datang, Bapak Ibu, sudah. Kalian kok menunggu apa? Kalian di sini menunggu apa? Pak menunggu. Sana ikut ngambil warisannya Nabi, sana ikut ngambil. Mereka bertanya, mana? Abu Hurairah mengatakan, itu sana ada halaqah, mengajarkan hadis, sana Quran, sana ilmu agama, sana apa. Bukankah itu warisan Nabi sedang dibagi, sana ikut ngambil. Jadi para nabi, ilmu itu warisannya para nabi, sedangkan harta itu warisannya raja-raja dan orang kaya. Kemudian yang nomor 2, al-ilmu yahrusu sahibahu wa sahibul mali yahrusu malahu. Ilmu itu menjaga pemiliknya, sedangkan orang yang punya harta itu dia harus menjaga hartanya. Ilmu itu menjaga pemiliknya, ilmu agama. Maksudnya bagaimana Mas? Ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan orang yang punya harta justru dia yang menjaga harta. Kalau orang itu pintar, dengan ilmu yang dia ketahui itu, dia tidak sembarangan melakukan sesuatu. Dia juga tidak sembarangan meninggalkan sesuatu. Dan juga dia tidak sembarangan mengambil sesuatu. Jalan di kebun gitu, ada pisang matang. Wah lumayan ini, mau nggak ada orang kan gitu. Kalau nggak ada orang ini berarti nemu. Padahal itu pisang di kebunnya orang, ambil. Kalau dia tahu, oh ini hartanya orang. La yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsin minhu. Enggak boleh kita mengambil hartanya saudara kita kecuali dengan sukarela. Kalau dia mengizinkan dibolehkan mengambil, kita ambil. Kalau nggak ada izin, nggak boleh kita ambil. Nemu di jalan duit dompet isinya uang 1 juta. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan rezekiku. Memang itu rezekimu? Ya Allah, memang Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah telah memberikan saya rezeki. Diambil dompetnya isi 1 juta. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Bener atau salah Mas? Salah. Dia nggak tahu kalau itu barang temuan. Barang temuan itu harus
diumumkan selama 1 tahun. Enggak dia langsung pakai masuk. Alhamdulillah. Bahkan dengan ilmu yang luas, ilmu itu akan menjaga kalian dari apa? Dari nggak bisa makan, dari nggak punya tempat tinggal, dari terlunta-lunta, ilmu akan menjaga. Ketika orang itu alim, ngerti ilmu agama luas, banyak orang yang membutuhkan dia, Mas. Ustaz, pondok kami membutuhkan tenaga, Ustaz. Di sana sudah ada tempat tinggal, Ustaz. Ustaz sudah menikah belum? Belum. Di sana juga silakan Ustaz milih. Siap kami Ustaz, kami siapkan tempat tinggal. Terus gajinya Ustaz kami siapkan 5 juta Ustaz. Kalau orang itu alim. Kalau nggak alim, nggak ngerti agama, nggak ada yang gituin. Suruh nyari sendiri. Terutama nanti kalau sudah tua. Orang kalau nggak ngerti agama, kebetulan dia itu Allah jadikan dia itu orang miskin, sampai tua masih miskin. Memang ada orang tua yang nggak ngerti agama terus dimuliakan, dikasih tempat tinggal di pesantren, dikasih gaji yang tinggi. Memang ada. Untuk apa? Untuk apa? Kalau dia alim meskipun sudah udur, sudah tua, masih dimuliakan. Dari tempat tinggal, dibantu sakit juga, diadakan donasi, ya kan? Donasi ya, untuk mengobati Simbah Paijo, Profesor Simbah Paijo. Paham ya Mas? Ilmu itu akan menjaga pemilihan dari urusan agama dan juga dari urusan dunia. Dan sekarang banyak pengumuman dibutuhkan seorang imam yang akan ditempatkan di masjid luar negeri. Syaratnya 1 hafal Quran, 2 bisa bahasa Arab, nomor 3 ngerti hukum fikih ibadah. Gajinya 20 juta. Bukan tomak mencari harta, bukan, tapi itu contoh. Kalau ilmu itu menjaga pemiliknya dari urusan agama, dari penyimpangan dalam urusan agama, dan dari masalah dunia. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Sedangkan orang yang punya harta, dia harus menjaga hartanya. Membayar satpam, ya kan? Satpamnya 5. Satu satpam kalau 3 juta, berapa kali 5 itu Mas? 15 juta. Hartanya yang sudah terkumpul ini, dia juga bingung harus ditempatkan di tempat yang aman. Beli berangkas. Berangkasnya pun anti kebakaran. Jadi kalau dirampok, rampoknya bawa berangkas gimana? Akhirnya dia masukkan ke bank. Di bank dia berpikir, ntar banknya kalau bangkrut gimana? Was-was terus. Dia harus sibuk menjaga. Tetapi kalau ilmu, pernah Mas ada orang yang saya mau ngambil satpam 1, apa untuk jaga ilmu saya? Ada. Ilmu di mana? Ilmu di hati. Nggak perlu pakai nggak perlu kita jaga ilmu kita, tapi ilmu yang kita nggak perlu biaya untuk menjaga ilmu kita, ilmu juga menjaga. Itu yang ke berapa? 2. Yang ketiga, al-malu tudhibuhun nafaqatu wal ilmu yazku 'ala nafaqati. Harta itu Mas kalau digunakan, kalau bahasa Jawanya, harta itu nek dicakke, paham cakke? Ya, digunakan
gue tuku rumah, untuk beli rumah, beli kendaraan, untuk apa begitu, untuk makan. Kalau digunakan berkurang. Tapi kalau ilmu itu digunakan akan semakin bertambah. Ilmu itu kalau digunakan, dilaksanakan, dimanfaatkan, bertambah keberkahannya, bertambah pemahamannya, bertambah pahalanya. Orang punya uang 1 juta, dikirimi orang tuanya 1 juta, bayar SPP 500.000, beli pulsa 50.000, ya kan? Katok suwek, ya kan? Dikatok, ya kan? 50.000. Sisanya berapa, Mas? Sisanya 50.000 dari 1 juta. Tapi kalau ilmu, kalau digunakan, dimanfaatkan, diajarkan, diamalkan, yazku akan semakin bertumbuh, berkembang. Ilmu itu kalau diajarkan, diamalkan itu akan tambah pemahaman kita. Pemahaman kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dapat, makanya Imam Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil amal. Jadi ilmu itu temannya amal. Ilmu itu selalu memanggil-manggil amal, pengen disuruh untuk nemeni ilmu. Tapi kalau amal itu nggak mau nemenin, ilmunya itu sendiri, nggak ada yang nemenin, amal nggak mau nemenin, ilmu itu nggak perasaan sendiri. Akhirnya dia pergi. Orang itu kalau ilmunya banyak, tapi kalau nggak diamalkan, berarti ilmu yang di dalam hatinya itu sendirian, kesepian. Ilmu itu harus punya pasangan. Pasangannya amal. Kalau ilmu yang ada dalam kita itu ada pasangan amalnya, ilmu itu kerasan, tetap di hati kita, tetap dia mau gitu. Tapi kalau sendirian, amalnya nggak ada, kesepian, kemudian ilmu itu kemana? Pergi. Jadi harta itu kalau digunakan semakin habis, semakin berkurang. Kalau ilmu itu dimanfaatkan, diajarkan, diamalkan, semakin. Nomor 4, sahibul mal idza mata faraqahu maluhu. Pemilik harta itu kalau mati berpisah dengan hartanya. Wal ilmu yadkhulu ma'ahu qabrahu. Sedangkan ilmu yang kita ketahui itu menemani kita masuk ke dalam kubur. Orang kaya raya mati, ketika dibawa ke kuburan, keluarganya ikut, temannya ikut, hartanya, sebagian hartanya pun ikut. Mobilnya banyak, mobilnya ikut karena dipakai untuk ngangkut yang layak. Mobilnya ikut. Anaknya, keluarganya ikut, teman-temannya ikut. Ketika sudah masuk ke dalam liang lahat, mobil yang bagus-bagus yang miliknya si mayit itu yang dipakai untuk ngangkut pelayat itu kemana? Nunggu di situ, pulang. Anaknya ada yang mau nungguin di situ? Enggak ada, pulang. Apalagi temannya. Tapi kalau ilmu, seorang alim meninggal dunia kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, ilmunya juga masuk ke situ. Memang pernah ada? Syekh Fulan meninggal, ayo kita ambil ilmunya. Kita keluarkan ilmunya dari otaknya.
dan kita transfer ke otak kita, nggak ada. Fulan alim meninggal, ilmunya dibawa. Ilmunya dibawa karena ilmu dalam hati. Kalau harta ditinggal, ilmu dibawa. Artinya Allah SWT berfirman, yafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dia akan membawa ilmu. Kok bisa Ustaz? Iya. Makanya hadis Nabi SAW, innallaha la yaqbidul ilma, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an, walakinnahu yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ya, ingat enggak itu hadis? Allah menghilangkan ilmu itu bukan terus dihilangkan tiba-tiba ilmu hilang, enggak begitu. Allah menghilangkan ilmu agama itu dengan cara mematikan para ulama. Kenapa? Ketika ulama mati, ilmu hilang, ya karena ilmunya dibawa sekalian ke kubur. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an, walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ketika ulama pada meninggal, kemudian orang-orang itu mengambil ittakhadhu ru'usan juhalan. Kalau ulama sudah pada nggak ada, akhirnya manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin, sebagai panutan. Kalau orang-orang bodoh dengan pemimpin dan panutan, apa yang terjadi? Fa'aftau an-nasa bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Kemudian ditanya masalah hukum, fatwanya ngawur, maka dia sesat dan menyesat. Kemudian yang kelima, al-ilmu hakimun 'alal mal, wal mal la yahkumu 'alal ilm. Ilmu itu menguasai harta. Harta tidak akan menguasai ilmu. Ilmu itu akan menguasai harta, dan harta tidak akan mampu menguasai ilmu. Maksudnya apa, Mas? Satu, yang ngatur harta itu apa? Harta itu diatur oleh ilmu atau harta ngatur ilmu? Mas, mana yang benar? Ilmu mengatur harta atau harta ngatur ilmu? Ilmu ngatur harta. Makanya kan ada ilmu manajemen, bagaimana ngatur, terutama diantaranya ngatur harta. Ada bendahara, ini nah, ada bendahara. Terus nanti ada di bendahara itu buat laporan, ada pemasukan, ada pengeluaran. Makanya sekarang ada sekolah akuntan ya, akuntan. Itu kan bagaimana ngatur? Tidak pernah ada harta ngatur duit, ngatur ilmu, tapi ilmulah yang mengatur. Kemudian makna yang kedua dari ilmu itu menguasai harta, dan harta tidak menguasai ilmu. Makna pertama tadi, ilmulah yang mengatur, bukan harta. Yang kedua, orang yang alim dialah yang mengatur orang yang kaya.
Bukan orang kaya ngatur ulama. Kalau orang kaya ngatur ulama, rusak agama. Tapi kalau alim lah yang mengatur orang kaya, aman. Karena mestinya begitu. Makanya tadi Khalifah Harun ar-Rasyid tanya kepada ulama. Ulama membuat konsep bagaimana mengatur harta dalam Baitul Mal. Akhirnya bukunya diambil oleh Harun ar-Rasyid, kemudian Harun ar-Rasyid menggunakan buku ini. Ulama lah yang mengatur orang kaya, pemimpin, orang ulama lah yang mengatur. Makanya suatu hari Imam Syafi'i ketika beliau pernah tinggal di Baghdad. Beliau pernah tinggal di Baghdad. Beliau ketika tinggal di Baghdad, beliau berdiskusi dengan murid-muridnya Abu Hanifah. Berdiskusi. Banyak orang yang datang mendengarkan dan mengambil faedah dari halaqahnya Imam Syafi'i. Khalifah Harun ar-Rasyid datang, karena melihat Imam Syafi'i terkenal di situ. Harun ar-Rasyid ingin datang, ingin menghadiri halaqah. Kemudian Harun ar-Rasyid minta kursi. Jadi yang lain murid-murid Imam Syafi'i duduk di lantai, Khalifah duduk di atas. Pemandangan seperti itu Imam Syafi'i nggak berkenan. Kalau meskipun dia khalifah, tapi kalau datang statusnya sebagai murid harus sama dengan murid yang lain, duduk di lantai bersamanya. Ini Imam Syafi'i bilang khalifah duduk di lantai atau khalifah tidak usah datang ke halaqah saja. Mana? Khalifah loh mas, bukan Pak RT, bukan Pak RW, khalifah di atas presiden. Karena khalifah saat itu menguasai sepertiga dunia. Oleh Imam Syafi'i disuruh duduk lesehan bersama murid yang lain. Imam Syafi'i di atas kursi menjelaskan ini. Al-ilmu hakimun alal. Ilmu itu menguasai harta. Ilmu itu mengatur harta. Alim, seorang ilmu itu menjadi panutan orang yang kaya, bahkan menjadi panutan orang yang mempunyai kekuasaan. Paham ya mas? Makanya sekarang kita lihat, Masya Allah banyak itu bisnismen, orang mereka itu tajir, kaya raya. Orang-orang kaya ini sadar, sadar. Yang kemarin itu egois, mementingkan diri sendiri, hartanya melimpah, Allah memberi hidayah sehingga pada sadar ingin menginfakkan hartanya untuk buat pesantren, untuk buat apa. Orang-orang kaya ini kemana dia larinya mas? Kepada orang yang biasa bodoh gitu. Hai orang bodoh, aku mau buat pesantren, ini uangnya silakan dibuat gitu. Siapa yang dicari? Orang yang berilmu. Orang pusat-pusat yang hebat-hebat itu kan Masya Allah. Ketika buka donasi buat pesantren ini, Masya Allah, orang-orang kaya pada ikut. Ustaz, apa lagi yang dibutuhkan Ustaz? Ustaz, apa lagi yang dibutuhkan Ustaz? Masjidnya udah jadi belum? Apalagi Ustaz, tanah yang sana itu yang mau dibangun pondok itu apa? Sudah diwakafkan atau belum? Orang-orang kaya ikut orang yang berilmu. Kan gitu mas? Ya enggak? Kalau orang itu ilmu,
alim berilmu, orang yang kaya, punya pangkat, kedudukan, punya kuasa, punya harta, dia akan ikut orang yang alim, dia akan ikut orang yang ada orang kaya, tidak ngerti agama terus buat pesantren sendiri, apa ada? Nanti dia jadi kiai sendiri, ustadz sendiri, ngajar sendiri, apa ada? Tidak ada. Ngajarkan apa? Runyam nanti pesantrennya kalau dia nggak tahu apa. Justru dialah yang melayani orang yang ahli. Ya. Ustaz di situ ngajar saja, Ustaz apa kebutuhannya? Kadang ada orang alim, suatu saat itu datang ke orang kaya fulan, gitu, Pak, kita butuh dana Pak untuk gini. Orang kaya itu siap Ustaz. Paham ya Mas? Tapi kalau kebaliknya rusak dah agama ini. Kalau alimlah yang mengikuti taat kepada orang yang kuasa atau orang yang kaya. Orang kaya, orang kuasa itulah yang bisa ngatur-ngatur orang yang alim. Apa yang terjadi Mas? Rusak agama ini rusak. Wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Ustaz, kita ini kan mau buat seperti ini Ustaz. Tolong dong Ustaz carikan dalil gimana supaya proyek kita ini halal. Ini menguntungkan besar Ustaz. Nanti Ustaz saya kasih 10% dari keuntungannya. Setahun 1 miliar Ustaz. Ustaznya langsung matanya hijau. Nah itulah ya. Orang yang kuasa, orang yang kaya kok ngatur orang yang alim. Fantadiri sa'at. Runyam. Rusak. Nomor 6. Al-malu yahsulu lil mu'mini wal kafiri wal barri wal fajiri wal ilmu nafi'u la yahsulu illa lil mu'min. Harta itu bisa didapat oleh orang mukmin, orang kafir, orang soleh, orang fasik. Tapi ilmu agama yang bermanfaat tidak akan didapat kecuali oleh orang yang mukmin. Ilmu agama yang bermanfaat hanya didapat oleh orang yang mukmin. Makanya Ibnu Mas'ud rahimahullahu taala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Inna Allaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu, walakin Allaha walakin Allaha la yu'til imana illa man yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta, pangkat, kedudukan kepada orang yang Allah senangi dan juga kepada orang yang tidak Allah senangi. Mukmin ya dikasih harta, makanya ada mukmin kaya. Kafir juga dikasih harta, makanya ada orang kafir kaya. Makanya yang terkaya di dunia malah bukan orang mukmin ya. Kedudukan tinggi, pangkat jabatan, rumah yang mewah, kekuatan fisik yang luar biasa, ketampanan dan kecantikan yang luar biasa Allah berikan kepada mukmin dan non-mukmin. Tetapi iman Allah hanya berikan kepada orang yang Allah cinta. Jadi ilmu yang bermanfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mukmin.
mukmin yang Allah cintai. Hanya Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya namanya Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa a'lamani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Suatu hari saya mengadu kepada guru saya namanya Imam Waqi' tentang kok hafalan saya kok agak menurun, kok enggak seperti kemarin-kemarin. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, jangan tinggalkan maksiat. Kemudian beliau memberitahukan kepadaku bahwa ilmu agama ini adalah cahaya. Dan cahaya ini tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu tempatnya di tempat yang bersih. Kalau hatinya kotor, cahaya tidak akan masuk ke situ. Wa alamani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan memang betul ilmu agama itu adalah cahaya. Cahaya ini masuk kepada orang-orang yang beriman. Makanya kan sebetulnya banyak ya orang yang ngerti agama Islam, mempelajari agama Islam. Dia hanya ingin meneliti agama Islam. Bahkan tujuannya mencari titik lemahnya agama Islam. Kadang-kadang dia hafal Quran. Hafal Quran. Bahkan dia bisa membuat ensiklopedi hadis. Ya. Mu'jam Mufahras li Alfadhil Ahad. Jadi daftar atau indeks hadis. Kalau kamu mau mencari hadis ini itu di mana? Itu ada orang orientalis yang bisa membuat seperti itu. Mu'jam Mufahras li Alfadhil Hadis. Jadi kalau mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Antum cari mangkana, cari di bab mangkana. Hadis ini di mana? Di Sahih ini, di Sunan ini, di Sunan ini, di Musnad ini, halaman ini. Orang orientalis itu sampai bisa membuat seperti itu. Kita Arba'in Nawawi saja kebolak-balik. Jumlahnya cuma 42, kebolak-balik. Itu bisa. Innamal a'malu binniyat. Itu di mana hadis ini? Dia disebutkan di sini. Di Sahih Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian, Sunan ini sekian, Musnad ini sekian. Yang buat orang orientalis, bukan orang Muslim. Tapi apakah bermanfaat? Dia menguasai ilmu agama itu tidak bisa memberi nyaman. Dia punya cahaya, dia punya cahaya, tapi cahaya itu tidak mampu menerangi hati dia, menerangi jalan. Dia simpan cahaya. Cahaya itu dimasukkan ke dalam plastik, tertutup. Dia bawa cahaya, tapi tidak digunakan untuk menerang. Itulah perumpamannya orang kafir yang paham tentang ilmu. Bisa. Tapi kan di sini wal ilmu nafi' la yahsulu illa lil mu'min. Ilmu agama yang bermanfaat itu hanya Allah berikan. Itu hanya bisa didapat oleh orang yang mukmin. Ada orang orientalis, Mas. Wah, dia mengkaji Al-Quran, tapi akhirnya dia mengkritik agama Islam. Apa kritikannya? Nanti siapa yang bisa jawab? Dia agama yang dia paling, setelah dia mempelajari Quran, gitu ya, mempelajari isi kandungan agama Islam, dia sampai kepada kesimpulan Islam itu agama yang paling dia benci, karena Islam ini agama yang paling menyudutkan agama lain. Karena agama lain kan tidak
tidak ada yang menyudutkan kepercayaan lain. Cuma Islam tok yang menyudutkan Yahudi, menyudutkan Nasrani, menyudutkan orang-orang musyrik yang lain. Buktinya apa? Dia ngasih bukti, Mas. Dalam Al-Quran. Ketika kita mempelajari Al-Quran, dari awal-awal Al-Quran itu, yang dihabisi di situ siapa? Bani Israil. Ya enggak? Awal-awal ayatnya itu. Surat Al-Baqarah awal-awal itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqinuun ulaika 'alaa hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus innal ladziina kafaru, orang kafir, sawaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. Orang kafir dia di sini. Allah menguji mati hati mereka. Ada tutup di pendengaran dan di penglihatan. Setelah itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin. Quran menghabisi orang munafik. Terus dilanjutkan lagi yang mulai dihabisi oleh Al-Quran, diungkap sifat jahatnya oleh Al-Quran adalah orang-orang Bani Israil Yahudi. Bagaimana orang Yahudi itu ngeyel di perintah oleh Nabi Musa alaihi wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu faqalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal qalu qul rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun. Ini kan mengungkap sifat jahatnya orang-orang Yahudi. Jadi orang Orientalis ini paling enggak suka Islam. Kelompok lain menghabisi kelompok lain, menjelekkan kelompok lain, terutama Yahudi dan Nasrani. Terus gimana Mas? Kita? Oh ya, betul Bu. Apa jawabannya? Hah? Apa jawaban kita? Ketika ilmu agama yang dia kuasai, dia pelajari, tidak memberikan dia manfaat, tidak memberikan dia cahaya, hanya dipegang, tidak dipakai untuk menyinari hati dan jalan. Betul nggak? Islam itu awal, Al-Quran itu memang awal-awalnya, ya kan? Menjelekkan Yahudi, menjelekkan Nasrani, betul nggak? Kenapa? Masalahnya kenapa? Ayo, wahai mahasiswa, ayo, yang punya. Antum tahu? Ada yang bawa duit nggak? Saya nggak bawa duit. Minta duit. Pinjam saja, bukan minta. Tak pinjam saja, jangan khawatir. Ah ini. Oh enggak. Masukkan tangan saku saya kira. Enggak ada yang bawa? Ah ya sini. Oh iya. Yang gede enggak ada? Enggak ada. Oh. Ya. Ini palsu apa sih? Ketika negara kita ini membuat uang asli, perlu nggak negara kita itu menjelaskan kepada bangsanya, kepada rakyatnya, ciri-ciri uang palsu? Perlu nggak? Perlu apa nggak perlu? Ketika menjelaskan uang yang asli itu begini,
shalawatun min rabbihim wa ulaika humul alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Terus ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul. Ketika negara kita membuat uang asli, membuat uang yang dipakai nanti untuk bertransaksi, dijelaskan ciri-ciri uang asli yang kita buat ini. Perlu nggak di situ di bawahnya disebutkan ciri-ciri uang palsu? Perlu nggak? Perlu nggak? Kira-kira perlu nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi ketika ciri-ciri, negara mau menjelaskan ciri-ciri uang asli ini. Tok. Perlu nggak ciri-ciri uang palsu? Menyebutkan ciri-ciri uang palsu. Perlu nggak? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena sudah disebutkan ciri-ciri. Karena sudah disebutkan ciri-ciri uang asli. Berarti nggak perlu disebutkan ciri-ciri. Berarti kalau di pondok ini, ya, istilahnya dibuat tata tertib saja, nggak usah dibuat aturan pelanggaran. Buat tata tertib saja, istilahnya harus begini. Tidak ada penjelasan masalah. Kira-kira kemarin pembahasan tata tertib itu ada disebut pelanggaran-pelanggaran? Ada. Kenapa ada? Buat tata tertib saja, pelanggaran nggak usah. Karena tata tertib itu kalau kita lakukan, sama saja nanti kan kita nggak melanggar. Ngapain pelanggaran itu disebut? Paham nggak? Saya nggak tahu loh kemarin kalian membacakan tata tertib. Memang ada tata tertib, terus ada. Betul, penjelasan pelanggaran ada. Ada. Bahkan nanti ada hukuman nggak? Sanksi? Ada. Berarti ketika dijelaskan ciri-ciri uang asli, harus juga dijelaskan ciri-ciri uang palsu. Makanya dalam agama ini kan suruh ini amal soleh, puasa, sholat, zakat, kan haji, birrul walidain, apa ini amal soleh. Perlu nggak disebutkan ini amal jahat, ini maksiat? Perlu nggak? Nah, kenapa perlu kan? Kalau kita mengamalkan taat semuanya kan kita nggak terjatuh dalam maksiat. Perlu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala di awal Al-Qur'an menjelaskan, ini loh agama yang bagus. Ini loh agama Islam yang benar. Perlu nggak di awal-awal itu juga disebut, ini loh agama yang menyimpang, ini loh agama yang diselewengkan? Perlu nggak? Ini agama yang asli. Ini agama yang asli dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ini agama yang diselewengkan, dipalsukan oleh pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa. Ini loh wataknya. Mereka menulis Taurat dengan tangan mereka, dirubah, kemudian mereka mengatakan ini adalah wahyu dari Allah. Perlu nggak diungkap kepalsuan mereka? Nah, berarti si orientalis itu, nah itulah sekali lagi ilmu pengetahuan mereka terhadap Al-Quran, terhadap agama tidak memberikan dia petunjuk dan cahaya. Jawab gitu aja tidak bisa. Padahal uang ini kalau dijelaskan ini yang asli, bawahnya harus ini yang palsu. Makanya di beberapa toko gitu ya, kalau kita lihat itu ditampilkan gambar uang palsu. Ketika kita bayar di
toko apa gitu, kita belanja dengan uang banyak gitu, uangnya ratusan, 50-an itu langsung diterima, terus insya Allah ini asli semua, atau dicek dulu oleh pelayannya, dicek pakai apa itu, sinar warna ungu itu, apa namanya, ultraviolet itu, itu untuk mengetahui asli apa. Berarti asli dijelaskan, palsu juga harus dijelaskan. Kalau ada orientalisnya datang ke sini, saya akan bilang dia ngotot. Islam itu agama yang paling menghina agama yang lain, memojokkan agama yang lain, itu menjelekkan agama yang lain. Bukan menjelekkan tujuannya, ya kan? Tapi mengungkap fakta bahwa agama ajaran yang datang dari Allah itu ternyata sudah dirubah. Harus dijelaskan. Ntar lupa. Kita masukkan ke saku. Nomor 7, nanti sampai 10 Mas ya. Nomor 7. Al-alim yahtaju ilaihi al-muluk faman dunahum wa sahibul mal innama yahtaju ilaihi ahlul adami wal faqr. Orang yang alim itu dibutuhkan oleh raja-raja, penguasa-penguasa, faman dunahum, dan orang-orang di bawahnya. Artinya orang yang alim itu dibutuhkan oleh semua orang. Tapi orang yang kaya itu hanya dibutuhkan oleh orang yang tidak punya harta atau orang yang sedang ketimpa musibah. Itu yang dicari saat itu. Orang yang alim dicari, dibutuhkan oleh ya penguasa, rakyat jelata, bahkan orang kaya membutuhkan orang yang alim. Seluruh manusia membutuhkan. Sedangkan orang yang kaya dibutuhkan oleh orang yang nggak punya harta. Dia nggak punya harta, dia kesusahan, yang dicari orang kaya hanya dicari oleh orang yang nggak punya harta dan orang yang ketimpa musibah. Ketika dia ketimpa musibah, dia datangnya kepada orang yang kaya. Enggak. Itu aja. Tapi seluruh manusia, kapanpun, dimanapun, nomor satu yang mereka butuhkan adalah alim, orang yang beriman. Karena apa? Karena sejatinya manusia itu lebih membutuhkan ilmu agama daripada membutuhkan harta benda dan makanan serta minuman. Makanya Imam Ahmad bilang, An-nas ahwaju ilal ilmi asyaddu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Maknanya begini. Kebutuhan orang akan ilmu agama itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Orang butuh makan dan minum dalam waktu sehari, bisa sekali, bisa 2 kali. Orang makan sehari sekali, nggak mati, bisa bertahan. Orang makan sehari 2 kali, nggak mati, bertahan, bisa. Atau 3 kali. Maksimal 3 kali lah makan, 4 kali pokoknya. Wan nasu yahtajuna ilal ilm bi'adadi anfasihim. Orang itu butuh terhadap ilmu agama itu banyaknya, istilahnya
butuhnya manusia terhadap ilmu agama itu sebanyak hitungan nafas. Setiap engkau, artinya kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu sebanyak hitungan nafas. Kalau kita makan, minum, paling maksimal kita sehari semalam cuma 3 kali. Tapi butuhnya kita terhadap ilmu agama seperti bilangan nafas kita. Ya, nah. Sekarang apa kalian butuh makan? Nggak makan nggak apa-apa. Tapi saat sekarang, kapanpun pernafas keluar dan masuk ke paru-paru kita melalui hidung kita, saat itu kita butuh ini. Nah, kalian ya, duduknya sila, itu ada ilmu agamanya, Mas. Kalian main-main pulpen, itu ada ilmu agamanya, hukumnya. Terus ada yang gini nutup mulutnya, itu juga ada ilmu agamanya, itu hukumnya. Ada yang goyang-goyang gini sambil dijelaskan Ustaz dia goyang gini, itu ada ilmu agamanya. Ada yang banting pulpen, itu ada ilmu. Ada yang garuk-garuk, ya kan? Itu ada ilmu. Jalan kalian, gaya jalan, ya kan? Cepat atau lambat itu ada ilmu agama. Jadi kita butuh agama itu sebanyak bilangan nafas yang keluar masuk melalui hidung ke dalam paru-paru kita. Itu makanya Imam Ahmad itu sudah beruban tapi kesana kemari bawa pulpen, bawa kertas, nyatet pelajaran yang disampaikan oleh imam-imam yang lain. Syekh, sampai kapan kayak gitu itu? Sudah tua gitu. Apa Zaid Muhammad? Ma'al mahbara ila mahbara. Saya akan bawa pena ini sampai saya. Karena butuhnya orang terhadap ilmu agama ini sebanyak nafas. Sebanyak. Sedangkan butuh terhadap makan itu maksimal sehari semalam 3. Ya. Selebihnya kalau nggak makan nggak apa-apa. Tapi kalau ini ada semuanya. Kayaknya kan apapun langkah kita, langkah ke depan, setiap langkah itu atau miring ke kanan, miring ke kiri atau mundur, setiap langkah itu atau perbuatan kaki melangkah, perbuatan tangan megang, gitu. Atau dorong atau narik, ucapan kita, setiap ucapan yang akan keluar, setiap perbuatan yang akan dilakukan oleh kaki dan tangan, kan harus dipikir dulu, Mas. Ini tujuannya untuk apa? Innamal a'malu binniyat, dan ini dalam agama dibolehkan enggak? Ya kan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Betul lah. Itu nomor. Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Ada orang bertanya kepada orang Basra, kenapa sih orang-orang Basra itu sangat-sangat membutuhkan Hasan Basri? Memang kayak apa kok? Dikit-dikit Hasan Basri, dikit-dikit Hasan Basri. Hasan Basri datang sambut, Khalifah datang biarin. Paling yang ngumpul pengawalnya. Jadi kalau Imam Hasan datang, masya Allah, mereka ada kumpul. Orang itu begitu. Karena umat Islam di Basrah saat itu sangat-sangat membutuhkan ilmunya. Tetapi Hasan Basri tidak butuh hartanya manusia. Manusia sangat membutuhkan ilmunya. Ketika mereka tanya, ketika mereka mau belajar, dilayani semuanya. Tapi timbal baliknya Imam Hasan Basri, timbal baliknya saya
Dia nggak butuh hartanya manusia. Dia nggak butuh hartanya manusia. Tapi manusia sangat butuh terhadap itu. Insya Allah. Berarti kan dia zuhud ya. Zuhud terhadap harta benda milik manusia. Kan sabda Nabi itu izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima indan nas yuhibbuka annas. Zuhudlah dari kehidupan dunia ini, Allah akan senang kamu. Zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh orang, orang akan senang sama. Imam Hasan Basri nggak tomak, nggak rakus, nggak butuh terhadap harta benda ini. Ada orang datang minta pelajaran, nggak ngasih apa-apa, cuma bilang syukron. Nggak apa, senang dia, alhamdulillah bisa memberikan ini. Bukan ditarik mas. Ini tadi 1,5 jam. 1,5 jam itu kalau saya di luar 250. Kalau 2 kali berarti 500. Itu namanya apa? Namanya ya orang seperti itu nggak akan disenangi oleh orang Pak. Karena dia tidak zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang. Muridnya kaya, Pak mobilmu berapa? 2. Ah, aku 1. 2 itu mubazir. Ketomak. Ustadznya tomak. Kira-kira orang senang nggak sama orang seperti itu? Hah? Nggak senang, orang pada menghindar. Apa salah? Jangan ngaji sama Ustadz itu. Kalau ketahuan kamu punya sesuatu diminta. Ya, itulah Imam Hasan pasti bahwa umat sangat-sangat. Jadi orang yang alim dibutuhkan oleh semua manusia. Sedangkan orang yang kaya hanya dibutuhkan oleh orang-orang tertentu saja. Orang ketika nggak punya dan orang ketika dapatmu. Nomor 8. An-nafsu tashrufu wa tazku bi jam'il ilmi wa tahsilihi wa dhalika min kamaliha wa syarafiha. Jiwa kita ini akan mulia dan akan menjadi utama jika kita berusaha untuk mengumpulkan ilmu dan mendapatkannya. Jadi kalau kita tamak rakus untuk mendapatkan ilmu dan mengumpulkannya itu termasuk kesempurnaan dan keutamaan jiwa. Wal mal la yuzakkiha wa la yukmiluha wa la yaziduha sifata kamalin. Balin nafsu tangkusu wa tashuku wa tabkhulu bi jam'ihi wal hirsi alaihi. Fa hirsuha 'ala al-ilmi ainu kamaliha wa hirsuha 'ala al-mali ainu naqsiha. Jiwa kita ini Mas, kalau berusaha sekuat tenaga yang dipikir hanya bagaimana mencari ilmu, jiwa ini akan tambah mulia. Karena termasuk kemuliaan jiwa kita, diri kita, yaitu dengan cara mencari. Jiwa kita ini akan tambah mulia kalau yang kita cari sesuatu yang mulia gitu. Susah banget memahaminya apa yang ditulis ini. Karena bukan karena keliru, tapi kita yang nggak bisa memahami. Dipahami gampang saja. Jiwa kita, diri kita ini akan tambah mulia jika kita berusaha sekuat tenaga mencari yang sesuatu yang mulia. Itu aja. Jiwa kita ini tidak akan bertambah mulia kalau yang kita cari sesuatu yang tidak utama dan mulia. Bahkan semakin kita mencari harta, semakin tinggi mencari harta, semakin rakus kita mencari harta, diri ini akan tambah rakus, tambah pelit,
Semakin banyak harta yang kita dapat, sifat pelit akan semakin tumbuh. Sifat sayang terhadap harta yang ada di tangan kita semakin besar. Nah, itu tanamkan, tancapkan dalam hati kalian. Jadi kalau orang Arab bilang al-mal kullama kathura ghala fil nafs atau ghala fil qalb. Harta itu semakin banyak, semakin hati ini sayang. Tapi kalau ilmu semakin luas, semakin luas, semakin luas. Satu, jiwa kita, diri kita ini akan semakin mulia. Dan jiwa kita ini semakin tidak pelit terhadap ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita kuasai, semakin ngerti, insya Allah nanti kita akan semakin bisa obral ilmu mana-mana kita. Ada yang tanya kita jawab, ada yang ditanya kita jawab. Ayo tanya. Nggak perlu pakai tarif tadi. Ilmu itu semakin banyak, semakin kita dermawan. Ya enggak? Tapi harta itu semakin banyak, mulai sifat fikir pelit mulai muncul dalam. Nah, besok kalian rasakan. Ketika uangnya 1 juta gitu, gajinya 1,5 juta gitu, disisihkan untuk orang tuanya yang bapak. Jadi sekitar gajinya sudah 5 juta, nah mulai mas ada rasa sayang. Duh, 5 juta. Diambil 500, aduh. Tinggal 4 juta. Harta itu kalau semakin banyak, hati ini semakin sayang sama harta. Ya, makanya Korun zaman Nabi Musa itu kan awalnya orang miskin, terus dia minta kepada Nabi Musa berdoakan saya, semoga Allah menjadikan saya ini orang yang duitnya banyak, hartanya banyak. Nabi Musa udah nasihati, kondisi kamu pas-pasan gini itu lebih baik bagi kamu. Tapi dia enggak, berdoakan ke Nabi Musa, saya itu nanti kalau kaya saya akan bisa makan enak, bisa memberi nafkah, istri saya cuma tidak hanya 1, mungkin tambah, anak saya akan saya perbanyak, saya bisa sedekah, bisa infak, bisa bantu dakwah, bisa ini. Nabi Musa akan saya topang dakwahmu. Ketika kaya gimana? Lupa. Ilmu semakin banyak itu insya Allah menjadikan kita semakin luas pemahaman terhadap agama Islam, mendalam agama Islam. Kita kaji tafsir, kita kaji fikih, kita kaji sejarah, kita kaji akhlak, kita kaji tazkiyatun nufus, ya kan? Membersihkan diri semakin banyak, semakin mantap. Seperti padi semakin berumur, banyak dimanfaatkan orang. Dipanggil sana siap, disuruh jadi konsultan di sana siap, dimintai konsultasi siap, ayo. Tapi kalau punya harta besar itu kalau tidak hati-hati dan waspada, semakin banyak harta itu semakin sayang. Lihat aja orang yang punya mobil bagus mas, gesek dikit, wah ini belinya mahal, padahal gesek sih. Ya enggak? Tapi kalau kamu punya sepeda ontel, serempet sama orang seret jatuh, malah ketawa. Cuma sepeda. Nah, betul enggak? Motor, baru motornya itu mas, Ninja 250. Ditabrak orang dari belakang, knalpotnya dikit, gores dikit, mulai. Ini saya minta tanggung jawab ini anak. Ninja dikeluarkan. Apalagi nanti kalau mobilnya besar 1 miliar. Ada orang lewat itu
kemudian tangannya nggak sengaja ngures. Dalam hati sangat sayang kepada harta, semakin banyak semakin disayangi oleh hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencela harta. Harta itu tidak tercela. Yang tercela apa? Hubud dunia, tertipu dengan dunia. Yang nomor 9, al-mal yad'uha ila tughyani wal fakhri wal khuyala'i wal ilmu yad'uha ila tawadhu wal qiyam bil ubudiyyah. Fal mal yad'uha ila sifatil muluk wal ilmu yad'uha ila sifatil. Ilmu itu mengajak pemiliknya untuk mempunyai sifat-sifat hamba. Ilmu itu mengajak pemiliknya untuk mempunyai sifat-sifat pelayan. Tapi kalau harta itu ngajak pemiliknya untuk memiliki sifat-sifat seperti sifat raja. Ya enggak mas, orang punya duit dikit, dia merasa punya duit, sukanya nyuruh, sukanya dilayani, ya kan? Semuanya gampang pakai duit. Nah, harta itu mengajak pemiliknya untuk bersifat seperti sifatnya raja, suka perintah. Tapi kalau ilmu mengajak pemiliknya untuk bersifat sifatnya pelayan, melayani Allah, melayani umat. Nomor 10 terakhir, al-ilmu jadibun wa wassilun laha ila sa'adatiha allati khuliqat laha wal malu hijabun bainaha wa bainaha. Ilmu itu menyampaikan pemiliknya sampai kepada kebahagiaan. Sedangkan harta bisa menjadi penghalang antara jiwa dengan kebahagiaan. Jadi ilmu itu membawa jiwa kita kepada kebahagiaan. Sedangkan harta bisa saja menjadi penghalang antara bahagia dengan jiwa kita. Jadi kalau ilmu itu mas membawa diri kita, jiwa kita kepada bahagia. Maksudnya gimana ini? Kalau nanti kalian jadi guru, ya kan, mengajarkan ilmu, ya, terus membimbing umat, mengajari umat, menyebarkan dakwah, membina umat, kalian akan merasakan kebahagiaan Guru itu kalau muridnya ngerti, muridnya pinter, sedih atau bahagia mas? Bahagia. Seorang ustadz sah melihat muridnya bisa jadi ilmu agama, bisa jadi ilmu yang lain, bisa manfaat, bisa membimbing umat di mana-mana. Makanya kadang-kadang banyak sekali kan guru, dosen, pak kiai itu kan. Kalau kita lihat mukanya itu kan senang aja, ya, lebih bahagia. Jadi kalau pengusaha dan sebagainya, bagi pengusaha gimana nanti ya ngasih gaji karyawan, gimana itu kan kadang-kadang kalau sudah akhir bulan itu kadang-kadang mukanya cemberut aja, ya. Tambah lagi anak-anak muda sekarang, suruh milih pasangan yang kaya atau pasangan tidak sesuai selera tapi kaya, milih atau pasangan yang sesuai selera tapi nggak kaya, pilih mana? Sesuai selera meskipun
apalagi anak-anak zaman sekarang. Harta bisa dicari, tapi kalau pasangan kita sesuai selera kita, bahagia di hati. Betul tak itu? Hah? Betul. Jadi ilmu itu akan semakin banyak kita cari ilmu, jiwa kita, hati kita akan merasa bahagia, akan merasa. Tapi kalau harta, semakin banyak harta, semakin kita was-was, semakin kita khawatir. Bisa dipahami maksudnya dari awal sampai sekarang? Oke. Insyaallah subhanahu wa ta'ala saya cukupkan sekian. Untuk sesi kedua mungkin saya tidak masuk bonus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Ini sisi keutamaan ilmu dari harta ini sekitar ada 35. Jadi masih ada berapa mas? 25.